ada kecenderungan yang kemudian saya ambil kesimpulan bahwa ya everything is constructed by politics. Everything constructed by politics. Semua ya, dibentuk oleh politik. Dikonstruksi oleh politik. Termasuk oleh teman-teman yang barangkali merasa I am neutral, I'm not part of political life, but in fact they do political works, they do political jobs, dan juga mereka juga bagian dari aktor-aktor politik. Saya pikir tetap harus dilakukan penguatan di dalam konteks bagaimana kemudian KPK betul-betul bisa menjadi, kalau dulu ada tugas korsup ya, dan itu secara aturan juga masih melekat di KPK, koordinasi dan supervisi. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan tanpa kemudian ada benturan-benturan institusional yang jauh lebih optimal, saya pikir bisa dilakukan. Dan itu bisa dilakukan hanya kalau ada backup dari Presiden. Saya pribadi termasuk yang tidak setuju proses TWK itu terjadi karena mengapa tidak setuju? Sesederhana banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara logik dari proses itu. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. Kali ini saya akan mendiskusikan intelektual dan politik. Biasanya intelektual selalu berada di luar kekuasaan. Tapi bisa saja kemudian ada intelektual yang terpanggil untuk masuk dalam dunia politik. Justru disitulah ujian terbesar akan dihadapi. Apakah intelektual tetap menjadi pemikir bebas soal negeri ini atau kemudian terpaku dalam rambu-rambu politik. Itulah yang akan saya diskusikan dengan dulu adalah seorang wartawan, meniti karir dari wartawan seperti saya, kemudian menjadi intelektual dan kini bergabung menjadi seorang politisi di Partai Demokrat. Ahmad Khoirul Umam. Mas Umam, sehat? Selamat siang, Mas Sudiman. Alhamdulillah, pangestunipun. Bukan main ya, sekarang di baju sudah ada apa? Ini apa? Segitiga Demokrat. Saya persilakan tafsir. Ya? Karena kemarin diminta Mas Budiman, Mas kita diskusi itu. Akhirnya ya karena sekarang Mas sudah menjadi bagian dari entitas kader sekaligus juga keluarga besar dari Partai Demokrat. Jadi saya sematkan bintang Mercy ini. Ini announcement publik pertama ya? Ini announcement publik sebenarnya bukan pertama, tetapi dalam perbincangan barangkali ini iya. Oke. Sebelumnya sempat dalam proses public announcement yang struktur partai itu, Mas Ahaye sudah mengumumkan. Tetapi barangkali karena waktu itu spektrumnya cukup luas, banyak sekali. Sepertinya kemarin begitu kita dari Badan Riset dan Inovasi Strategis BRAINS diberi nama oleh Mas Ahaye di Partai Demokrat merilis ada policy paper, Mas. Kemudian di situ banyak kemudian teman-teman bertanya, sekaligus juga saya ya ini kesempatan untuk menyampaikan, menjelaskan positioning kami sekarang di sini. Dan kemudian nanti akan ya mencoba untuk mengeksersis ke depan. Oke, jadi Mas Umam pertama ini adalah obrolan di podcast pertama dari Mas Umam yang dulu adalah seorang cendekiawan yang sering menjadi tamu saya di satu meja dan sekarang menjadi politisi. Apakah ada yang berbeda? Saya nggak tahu juga gitu. Mas Umam, gini. Ini seperti ujian tesis. Ya, dari jurnalisme ke dunia akademik dan kemudian ke partai. Yeah. Apa yang mendasari Mas Umam ini melakukan bertransformasi itu sebetulnya? Memang ada beberapa hal, Mas, yang kemudian bisa ditarik benang merah itu terkait dengan
nalar aktivisme yang dulu barangkali ketika masih unyu-unyu ya di kampus kita belajar tentang filsafat kritis, kemudian nalar kritis, kita juga berinteraksi dengan teman-teman dalam konteks bagaimana kemudian melihat negara, ruang publik, di situ kemudian terbangun. Dan memang dalam konteks jurnalisme, tidak banyak teman-teman di ruang jurnalisme itu yang punya fondasi atau akademik. Ya, fondasi yang seperti itu. Alhamdulillah dulu di redaksi saya, setidaknya senior-senior, banyak yang memberikan wejangan, nasihat, penggemblengan yang begitu deadline setiap hari, Mas. Saya juga berinteraksi dengan teman-teman di media lain. Saya dulu Jawa Pos. Ya. Berinteraksi juga banyak dengan teman-teman di Kompas. Ini alumni Mas Budiman juga alma mater besar media di Indonesia. Dan yang membuat karakter itu berbeda adalah nalar aktivismenya itu. Nalar aktivisme. Kalau misal itu di-maintain, maka kemudian reportase termasuk juga dalam konteks laporan khusus dan sebagainya, pemberitaan itu bukan hanya sekedar sebuah pemberitaan yang sifatnya itu menyampaikan apa yang terjadi, tetapi ada nalar yang kemudian ditancapkan di sana dan membuat kita berpikir kembali, what next, apa titik celah. Nah, di situ yang kemudian membantu saya, Mas, dalam konteks transformasi tadi itu. Dunia jurnalisme mengasah betul dengan segala keterbatasan saya. Diberi deadline 1 hari paling enggak 3 atau 4 berita setiap hari sekian lama. Saya memang tidak lama, Mas. Waktu itu praktis sekitar 1,5 tahun. Tapi 1,5 tahun dengan deadline setiap hari itu something gitu. Dan begitu kemudian saya mendapatkan beasiswa waktu itu ke Australia di Flinders University. Produktivitas menulis dengan angle-angle yang beragam itu sangat sudah terbiasa ya. Sangat membantu saya. Jadi hanya kemudian pindah angle, kemudian fokusnya seperti apa. Waktu itu belum ada AI, tetapi kemudian dengan angle tertentu, kemudian dengan resources yang ada, kita kemudian digembleng gitu untuk kemudian bisa lebih jernih dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Tetapi saya merasa dunia menulis itu menyelamatkan saya. Dunia menulis menyelamatkan Jadi saya. Di ruang jurnalistik, kemudian di ruang akademik, dan kemudian terus berlanjut, saya bergabung dengan Universitas Paramadina. Setidaknya juga produktivitas menulis itu menjadi ukuran dari dunia kampus. Publish or perish. Jadi publish atau ya hilang saja, karena ukuran dari kita di akademisi itu bukan hanya sekedar teaching, tetapi juga researching. Nah, itu yang kemudian berjalan. Tetapi Mas, memang dalam proses itu saya berinteraksi dengan sejumlah kolega. Ada pertemuan visi, ada pertemuan cara pandang dengan segala lagi-lagi titik batas yang barangkali tidak sesuai dengan bayangan idealitas. Tetapi ada cara berpikir yang ketika kita melihat perkembangan ruang publik, Mas ya, ada satu posisi misalnya civil society, kemudian political actors, kemudian aktor-aktor demokrasi yang lain. Kalau kemudian saya lihat, saya cermati secara personal, ada kecenderungan yang kemudian saya ambil kesimpulan bahwa ya everything is constructed by politics. Everything constructed by politics. Semua dikonstruksi oleh politik. Dikonstruksi oleh politik. Termasuk oleh teman-teman yang barangkali merasa I am neutral. I'm not part of political life, but in fact they do political works, they do political jobs, dan juga mereka juga bagian dari aktor-aktor politik. Nah, itu yang kemudian terus dalam diskusi, obrolan dengan teman-teman sekitar itu memantik saya sampai kemudian pada satu titik, dengan ruang yang tidak ideal ini, tidak ideal dalam arti bahwa
catatan kualitas demokrasi, kemudian tren dari perkembangan demokrasi, juga nature of power secara general, sebenarnya bukan hanya di Indonesia, global pun juga mengalami situasi yang sama. Mungkin itu yang kemudian memantik sebuah pertanyaan publik. Dalam situasi seperti itu, kemudian kenapa masuk dalam ruang politik? Tetapi sekali lagi bahwa ya di situ ada titik pijak yang ya kita butuh waktu, butuh proses untuk menunjukkan, tetapi yang membuat saya agak agak oke lah, ini tangible gitu. Ketika misalnya Mas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, meminta kepada saya, Mas, hidupkan ruang akademik, ruang intelektual di Partai Demokrat. Karena dalam tradisi yang dibangun oleh misalnya legacy Pak SBY misalnya, ada sisi-sisi yang barangkali itu menjadi titik pembeda, jadi distinctive characteristic dari partai politik. Mencoba untuk meletakkan basis intelektual itu sebagai bagian yang di take account dalam ruang politik. Karena sesekali beliau menyampaikan pesan bahwa politik itu bukan semata-mata pertarungan suara, bukan semata-mata pertarungan kekuasaan, tetapi juga pertarungan ide. Kalau ruang politik itu kosong dengan ide, kosong dengan gagasan, kosong dengan ranah intelektual, maka sebenarnya kita hanya masuk dalam satu ruang politik yang sangat dangkal, hanya perebutan kekuasaan. Nah, di ruang itu yang kemudian disampaikan kepada kami, Mas, ya kami kalau misal kemudian didorong di ranah itu dengan segala keterbatasan yang kami miliki, ya insya Allah kami support. Ya, tetapi tentu butuh kolaborasi, Mas, dari teman-teman, senior-senior juga banyak di sana, sehingga kemudian ruang-ruang yang kemudian belum terisi kita coba untuk isi. Ya, ada beberapa kegiatan yang barangkali nanti ke depan bisa dilakukan. Mulai Tapi gini, Mas Umam, gimana Mas Umam menyeimbangkan antara idealisme intelektual dengan kehidupan politik praktis sebenarnya? Ya, saya mencoba untuk bagaimana kemudian dua layer itu tidak berbenturan satu sama lain, Mas. Artinya bahwa ada komitmen akademik yang basisnya adalah integritas. Dan di saat yang sama di ruang politik ada pesan dari senior-senior juga di kampus. Kalau misal memang masuk dalam ruang itu, dan ruang itu memang juga memberikan impact yang luas kepada public life, tetap jaga integritas. Di layer itu yang kemudian nanti saya mencoba untuk menakar diri. Di titik mana saya bisa kemudian melangkah, di titik mana kemudian saya harus memilih di dalam konteks bagaimana kemudian merenegosiasikan kepentingan dan lain sebagainya. Tetapi sampai di titik ini, Mas, rasa-rasanya belum pada satu tahap yang dihadapkan pada sebuah dilema besar. Masih dalam satu takaran-takaran yang cukup proporsional. Jadi kalau menurut Mas Umam sekarang yang mungkin baru nyemplung di Partai Demokrat gitu, apakah saatnya bagi intelektual, bagi cendekiawan untuk masuk kepada partai politik? Bagaimanapun juga, Mas, kalau misal kita merujuk, mungkin agak absurd ya, kalau misal kita menggunakan teori-teorinya Gramsci tentang intelektual organik gitu. Memang tetap butuh kita, teman-teman, yang kemudian tetap menyuarakan dari luar etik, moral, karena bagaimanapun juga kalau misal kekuasaan tidak dipandu oleh etik, sebagaimana yang disampaikan oleh Daniel Ziblatt dan juga Lewinsky itu. Kalau politik sudah tidak mengedepankan norma, aturan, etik pada sesuatu yang barangkali itu absurd, abstrak, tetapi kalau misal di ranah itu kemudian tidak dihidupkan, maka ruang demokrasi itu menjadi sangat rentan. Rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, rentan terhadap hal-hal yang justru akan membawa demokrasi jauh lebih setback ke belakang. Nah, maka kalau misal kemudian pertanyaan itu kemudian dikontekstualisasikan, tetap ada kontribusi dan juga relevansi teman-teman di ruang akademik untuk masuk di dunia politik.
Karena toh juga kalau misal kita cermati baik di depan layar atau di belakang layar, tadi bukan kekuatan politik, barangkali juga teman-teman di ranah akademik atau di civil society pun juga dalam konteks upaya menyuarakan aspirasi publik, menyuarakan gagasan di ruang publik, endingnya juga harus bernegosiasi dan juga berkompromi lagi dengan kekuatan-kekuatan politik. Dalam arti menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya dan sebagainya. Nah ini yang kemudian saya pikir tetap ada titik temu yang kita coba Mas, apakah kemudian nanti ke depan titik temu itu bisa kita extend menjadi lebih luas, supaya kemudian ruang politik juga tidak disengage dengan karakter etik, karakter moral, dan juga dunia intelektual tadi. Boleh jadi observasi saya salah, Mas Umam. Kalau saya lihat beberapa anggota-anggota DPR gitu yang muncul di ruang-ruang publik, yang sebetulnya kuah intelektualitasnya sebetulnya luar biasa hebat gitu kan. Tetapi ketika dia bercakap di ruang publik kok seperti kehilangan otonominya ya. Seakan-akan dia hanya membebek kepada garis partai sebetulnya. Iya, tentu itu fenomena di lapangan realitasnya seperti itu, Mas. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah masuk dalam satu gerbong tertentu, maka ada batasan-batasan yang kemudian pakem-pakem yang harus kita ikuti. Karena kita tidak berdiri pada satu entitas tunggal kita. Ketika dulu kita misalnya bebas bersuara. Dulu ketika kemudian saya berposisi di tengah misalnya, Mas, saya juga mencoba untuk berada satu basis posisi yang relatif netral, mencoba untuk tidak menunjukkan keberpihakan dan sebagainya. Tetapi begitu kemudian masuk dalam ruang yang kita sudah berpihak, misalnya menjadi bagian dari entitas kekuatan politik, maka suara kita merepresentasikan kekuatan itu. Jangan sampai kemudian statement-statement yang barangkali dianggap offside atau di luar pakem dan sebagainya, itu kemudian menjadi sebuah bumerang yang justru tidak produktif. Karena impact-nya bukan ke personal saja, tapi tentu kepada kolektif, organisasi, dan sebagainya. Nah di titik itu Mas, yang barangkali ya nanti coba kita exercise, tidak mudah untuk membuktikan, tetapi tentu kita coba untuk masuk di dalam ruang-ruang yang barangkali dianggap tabu antara politik dan akademik. Oke, jadi Mas Ahmad Khairul Umam ini mengambil PhD ya di Flinders University dan menulis disertasi yang sebenarnya cukup menarik dan relevan dengan kondisi kekinian, yaitu soal corruption ya, corruption dan konflik vested interest, kelompok-kelompok kepentingan yang menghambat. Mas, kalau berdasarkan disertasinya Mas Umam sebetulnya, apa sebetulnya handicap yang dihadapi oleh Indonesia dalam khususnya KPK ya, khususnya KPK dalam combating terhadap corruption itu sebetulnya? Endingnya dari sekian banyak perdebatan, Mas, endingnya kita kemudian memang membutuhkan satu garis komando yang clear di dalam konteks agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi. Maka yang disampaikan Profesor John Kwah misalnya dari NUS ya, 35 tahun dia riset tentang anti-corruption di Asia Pasifik. Endingnya adalah political will of the top political leader. Tetapi terukur. Ini arahnya kemana? Sektor-sektor strategis mana yang kemudian perlu diperbaiki? Itu dilakukan secara bertahap. Nah, kalau misal tidak, maka kemudian kita seperti di ruang treadmill effect gitu. Udah lari, udah nggak kemana-mana. Udah gembrobios gitu ya, tapi nggak kemana-mana. Nah, Indonesia kita itu menggunakan multi anti-corruption agencies strategy, Mas. Sekarang, karena kita nggak hanya punya KPK, kita sekarang juga punya kejaksaan, kita juga punya kepolisian, belum lagi ditambah inspektorat lembaga pengawas ya, dan juga pengatur. Maka kemudian di ruang itu, kalau misal ini tidak terjadi orkestrasi yang ditentukan oleh political will of the top political leader, ini menjadi terdiaspora dan terfragmentasi. Maka memang ada baiknya masukan-masukan konstruktif kepada presiden, terutama di level ini, harus terus disuarakan. Karena tidak mungkin ini disampaikan sekali, dua kali, terus disuarakan. Karena saya pribadi termasuk yang sangat percaya bahwa political will itu bukan sesuatu yang sifatnya personally entrenched. Memang dia orangnya hebat,
dia memang orangnya tegas. Enggak. Di satu sisi barangkali ya, tetapi saya mempercayai bahwa itu sesuatu yang politically nurtured. Dia dibentuk oleh politik. Jadi ketika kemudian keputusan dari presiden untuk memperkuat satu kelembagaan A, B, C, mengintegrasikan kekuatan A, B, C, itu harus disuarakan, ditekan, ada political pressure, tentu dengan takaran yang proporsional, supaya kemudian tidak disconnect ya dengan kekuasaan. Kalau misal itu bisa disuarakan, barangkali logik yang ada di ruling power bisa berpikir ulang. Oh, ini yang lebih relevan, ini yang lebih mending, ini yang lebih bisa dilakukan. Nah, itu yang tentu menjadi tantangan bersama, Mas. Karena kompleksitas kepentingan itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya di ruang politik, di ruang bisnis, di ruang civil society juga terjadi. Oleh karena itu ya kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau kita lihat proses revisi Undang-Undang KPK 2019 yang disertai dengan pemilihan pimpinan KPK yang lebih dipilih, yang lebih bukan soal independen tapi lebih kepada loyalitas kepada kekuasaan, diikuti oleh tes wawasan kebangsaan. Kalau refleksinya Mas Umam sekarang, revisi Undang-Undang KPK itu sebuah keniscayaan yang harus terjadi atau memang kekhawatiran dari oligarki sebetulnya terhadap agresivitas dari KPK? Kalau kita menggunakan rumus anti corruption yang terjadi di banyak negara berkembang, Mas, semakin lembaga anti korupsi itu agresif, maka kekuatan yang akan menyerang balik itu akan semakin besar. Itu terjadi bukan hanya di Indonesia, di banyak negara. Apa yang terjadi di KPK itu adalah repetisi dari sejarah yang sudah menghilangkan praktis barangkali 7 lembaga anti korupsi di Indonesia. Ketika kemudian dia sudah menyasar jantung kekuasaan dan ada yang merasa kemudian tidak nyaman. Tidak nyaman itu kalau misal kemudian masih teguh dengan value, ya ini anti corruption menjadi bagian dari upaya menghadirkan good governance, mungkin akan ditahan. Tetapi kalau misal kemudian values tadi, norma tadi, standar etik di dalam konteks kenegaraan tadi kemudian ambiar, dianggap bisa kemudian dilompati dan lain sebagainya, maka ya lepas-lepas saja. Nah, maka yang terjadi di konteks KPK, saya pikir ini adalah bukan sekedar representasi dari bagaimana kemudian menata ulang KPK, tetapi ini merepresentasikan dari nature of power secara general di Indonesia. Bukan hanya pada level eksekutif, tetapi juga legislatif, termasuk juga di lingkar dekat sekitar lembaga itu sendiri, di KPK sendiri, atau teman-teman yang membarikade selama ini. Maka saya pikir butuh penataan ulang. Kalau misal Pak Prabowo, Pak Presiden memiliki perangkat yang kuat, dan betul-betul kemudian nanti diarahkan pada upaya penataan yang jauh lebih kuat, misalnya di sektor strategis yang kemudian terdampak signifikan misalnya. Dulu KPK punya, Mas, 4 wilayah ya, area sektor strategis yang kemudian bisa dijadikan sebagai penataan ya, mulai dari sektor pangan, sektor energi, sektor infrastruktur, kemudian politik dan pemerintahan. Ini 4 ini kalau ditata dengan baik, itu kita bisa melakukan rekonsolidasi dengan optimal. Baik secara politik, ekonomi, transformasi itu bisa terlakukan. Saya kemarin ada undangan, Mas Budiman, ke Shanghai. Sebenarnya undangan lama itu dari Fudan University sebagai visiting research scholar di sana. Saya pribadi itu termasuk yang agak kaget. Bagaimana kita di Beijing, kita ke Shanghai, di beberapa wilayah kota-kota besar lainnya, hampir nggak ada itu yang namanya motor itu di jalan itu yang basisnya itu fuel itu nggak ada. Semuanya listrik. Mobil juga barangkali populasi mobil listrik sekitar 50%. Nah, yang menjadi saya kaget itu, kita itu produsen nikel terbesar di dunia dengan
let's say supply kita itu sekitar 20-25% dari total nikel di dunia. Dan kita menjual itu kemana-mana, wabil khusus kepada China. Tetapi di ruang-ruang jalan kita, kita seolah tidak punya kedaulatan. Nah ini yang kemudian we have to do something. Dan barangkali masukan-masukan itu kemudian bisa melakukan ya perbaikan, juga akselerasi kebijakan. Kalau misal kemudian tidak dimulai dari sekarang ya kita habis cadangan itu. Mas, kalau kita lihat introspeksi soal sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia kan, awalnya kan menggunakan state agency ya, kejaksaan, kepolisian gitu. Kemudian reformasi melahirkan KPK, ya, single agency yang dia mengerjakannya itu sampai 2019. Lalu kemudian multi agency lagi, menggunakan ada Densus anti korupsi, ada Kejaksaan Agung gitu. Dan sekarang kelihatannya yang dioptimalkan, yang sangat berdaya adalah Kejaksaan Agung. Gimana memprediksi masa depan KPK itu sendiri? Sebenarnya kalau misal kita pasca reformasi, sejak KPK berdiri, Indonesia tetap menggunakan multi anti corruption agency strategy. Meskipun KPK ada dan cukup kuat waktu itu, terjadi rekonsolidasi, ya terutama di era Pak SBY. Tetapi memang ketika kemudian multi anti corruption agencies itu muncul dan kemudian ada kekuatan ego sektoral yang kemudian saling bertentangan satu sama lain, ya kemudian terjadi benturan-benturan. Maka kemudian ada friksi-friksi cicak buaya 1, 2 dan lain sebagainya. Tetapi kalau misal kemudian situasi yang ada saat ini, tampaknya kekuatan-kekuatan awal yang punya institusionalisasi yang jauh lebih mengakar, lebih lama, kejaksaan, polisi. Dalam konteks tertentu, tampaknya ada semacam kekhawatiran otoritas mereka kemudian akan bergeser. Kalau misalnya kemudian KPK cukup dominan di ranah pemberantasan korupsi, maka kemudian upaya penyeimbangan itu terjadi. Nah, tetapi dalam konteks saat ini, ya apapun yang dilakukan, tetapi saya pribadi apresiasi kepada yang dilakukan oleh kejaksaan, meskipun banyak sekali catatan yang disampaikan teman-teman civil society, ada dugaan politisasi, ini tekanan di sana sini, tapi overall in general kita apresiasi. Tetapi di saat yang sama, pertanyaan yang tadi terkait dengan masa depan KPK, saya pikir tetap harus dilakukan penguatan di dalam konteks bagaimana kemudian KPK betul-betul bisa menjadi, kalau dulu ada tugas korsup ya, dan itu secara aturan juga masih melekat di KPK, koordinasi dan supervisi. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan tanpa kemudian ada benturan-benturan institusional yang jauh lebih optimal, saya pikir bisa dilakukan. Dan itu bisa dilakukan hanya kalau ada backup dari presiden. Tapi kalau dibaca sekarang, apakah backup presiden itu bukan lebih condong diberikan kepada Kejaksaan Agung? Barangkali itu ada bagian dari tafsir politik ya. Tetapi kalau misal kemudian dalam konteks struktur kekuasaan negara, KPK tetap berada di bawah kekuasaan presiden. Tinggal kemudian kalau misal ada asumsi itu dieksersis saja, apakah kemudian penugasan-penugasan dari presiden bisa dijalankan secara optimal oleh KPK atau tidak. Tentu ini harus diuji. Tidak bisa kita memberikan assessment pada basis yang sifatnya spekulatif. Nah, oleh karena itu kita cermati, memang per hari ini kalau misal kita lihat KPK relatif kurang segreget seperti dulu. Dan kejaksaan dengan kelincahan yang dimiliki relatif lebih punya power yang lebih terlihat. Kalau misal kemudian kita cermati ke depan, ya kalau misal kemudian KPK menjadi bagian dari, apalagi di undang-undang baru itu kan ranahnya eksekutif. Ranah eksekutif itu maka clear itu adalah berada di bawah kekuasaan presiden. Dan maka ini adalah alat kekuasaan yang dimiliki oleh presiden di dalam konteks pemberantasan korupsi. Kalau itu tidak bisa dimanfaatkan, saya pikir mubazir. Nah, itu harus dicermati bersama. Banyak orang yang melihat bahwa sejak revisi Undang-Undang KPK, kemudian penyingkiran dalam tanda petik
terhadap sejumlah pegawai melalui tes wawasan kebangsaan, terjadi transisi kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, lalu kejaksaan begitu dominan dan begitu aktif gitu. Ini sesuatu yang coincidence gitu untuk menjadikan KPK menjadi tidak relevan lagi dalam pemberantasan korupsi, karena kelahiran KPK kan dulu dengan asumsi bahwa lembaga-lembaga negara ini belum siap, dan sekarang ditunjukkan secara demonstratif oleh kejaksaan bahwa siap, sampai barang buktinya pun dipertontonkan gitu kepada publik untuk convincing bahwa dia serius, meskipun juga dipertanyakan itu barang bukti apa yang dipertanyakan. Apakah ini memang bagian dari strategi untuk menjadikan KPK tidak relevan dan kembali kepada lembaga-lembaga negara yang sudah ada? Asumsi itu terbangun seiring dengan menguatnya tren kalau misal kita cermati ya diistilahkan teman-teman pelemahan terhadap KPK. Tetapi begini Mas, KPK sendiri cukup mencoba untuk meyakinkan kepada publik yang selama ini menjadi supporter terkuat pada KPK bahwa mereka juga tetap memiliki kekuatan independen tanpa kemudian ada quote intervensi dan lain sebagainya. Yang saya bayangkan begini Mas, KPK harus memiliki satu pola pendekatan yang lebih tangible. Karena memang selama ini kritikan yang diajukan oleh KPK memang drama-drama yang muncul dari setiap kasus itu signifikan. Tetapi yang diterima KPK itu informasinya sangat luar biasa. Barangkali juga itu yang dialami oleh kejaksaan, itu yang juga yang dimiliki oleh kepolisian. Dan menentukan mana kasus yang prioritas, mana yang memang memiliki impact yang mendasar terhadap sosial ekonomi masyarakat, terhadap kekuasaan negara, itu yang perlu ditata lebih optimal, mana yang diprioritaskan. Nah, ketika kemudian strategi memprioritaskan itu clear, maka asumsi-asumsi seperti tadi bisa terminimalisir dengan baik. Karena kalau misal tidak, asumsi kita, ini didrive oleh kekuatan ini, itu menjadi semakin kuat. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian KPK bisa membuktikan secara profesional, meskipun dalam konteks pembuktian tadi terkait dengan TWK, kemudian upaya penyingkiran teman-teman yang punya kredibilitas dan juga standar etik yang tinggi di KPK, saya pikir itu sebuah catatan panjang dari sejarah deinstitusionalisasi KPK. Tetapi kalau misal kemudian kita harapkan ke depan, KPK lakukan itu dengan optimal, dibuka secara terbuka, dan buktikan bahwa KPK bukan menjadi alat politik dari kekuatan kelompok tertentu. Kalau lihat refleksi sekarang, apakah Mas Umam juga punya asumsi yang sama bahwa revisi Undang-Undang KPK yang diikuti dengan TWK dan lain sebagainya sebagai kecelakaan sejarah bangsa ini? Saya pikir ada ruang kritik yang cukup mendasar di situ. Narasi-narasi yang dulu disampaikan terkait dengan proses revisi Undang-Undang KPK, saya pikir itu cukup banyak yang kemudian misleading secara faktual. Narasi KPK sarang Taliban, buktinya teman-teman yang dikena itu juga bukan hanya dari Islam, itu ada teman-teman yang non-Islam juga banyak sekali. Nggak mungkin mereka bagian dari Taliban. Tetapi framing itu memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Pertama, hati-hati dengan isu narasi politik identitas. Karena itu bukan hanya dangkal, tetapi juga membodohkan kita. Dan itu bisa mengeskalasi sentimen kebencian satu sama lain. Dan itu nggak benar itu dalam konteks upaya menghadirkan good governance. Yang selanjutnya saya pikir pengambilan keputusan yang sangat besar memang sebaiknya dibawa ke ruang publik. Jangan kemudian dibawa ke ruang gelap yang justru membuat kita sendiri itu menjadi tidak yakin dengan keputusan-keputusan itu. Kenapa kemudian ini digolkan? Kenapa yang itu tidak digolkan? Kenapa yang ini didorong, yang itu tidak didorong? Kenapa nggak ada perdebatan yang sifatnya proporsional? Tiba-tiba kemudian diketok dan lain sebagainya. Nah, ini yang barangkali menjadi evaluasi bersama. Dan jangan dijadikan sebagai kemudian proses yang justru akan terus berlanjut.
Karena sepertinya ada kekhawatiran dari teman-teman civil society itu akan terus berlanjut. Maka kita saling mengingatkan satu sama lain, tetapi saya pikir semakin dibuka ruang publik untuk involve di dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan publik, itu akan jauh lebih meaningful. Setidaknya, Mas, membangun trust kepada the power holders, kepada pemegang kekuasaan. Dan itu sangat meaningful. Termasuk juga untuk kemudian nanti penataan ekonomi, kemudian penataan ruang publik yang jauh lebih baik. Karena gini Mas, kalau kita lihat post factum, orang-orang yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pegawai KPK, ya 57 dan berapa itu kan kemudian di end of the day dia akan direkrut oleh kepolisian, menjadi bagian dari kepolisian, dan sekarang juga masuk lagi direkrut lagi sebagian oleh Dhanil Amsar Simanjuntak masuk di urusan haji. Itu bukankah menyampaikan juga sebuah pesan bahwa TWK itu sebetulnya operasi politik? Kalau misal kita mengikuti proses di saat itu, Mas, saya pribadi termasuk yang tidak setuju proses TWK itu terjadi. Karena mengapa tidak setuju? Sesederhana banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara logik dari proses itu. Jadi kalau misal kemudian ada evaluasi, itu bagian dari proses evaluasi yang harus dibuka, terutama di internal KPK. Jangan sampai itu menjadi jurisprudensi yang kemudian nanti bisa digunakan lagi di dalam kesempatan yang lain ketika ada ruang politik yang berubah, ada dinamika kekuasaan yang bergeser. Nah, maka itu kalau misal memungkinkan dibuka bersama. Tetapi bahwa evaluasi ini harus menjadi pengingat kita bersama bahwa lagi-lagi, Mas, ketika kemudian ruang publik itu yang seharusnya dibuka kemudian dibatasi, saya pikir yang terdampak bukan hanya masyarakat saja, tetapi juga penataan tata kelola pemerintahan itu akan jauh lebih mengalami kerapuhan. Dan ketika kerapuhan itu terjadi, saya pikir semakin nggak produktif ke depan. Tapi kan revisi Undang-Undang KPK ini kan sebagai diinisiasi oleh partai-partai politik di parlemen, dan dia melakukan political cooptation terhadap KPK, diteruskan dengan TWK, dan kemudian apakah memang partai politik ini kemudian ini masuk ke wilayah Mas Umam sebagai politisi sekarang? Apakah memang partai politik ini memang serius untuk memberantas korupsi? Mas, kalau misal kemudian satu kekuatan politik memiliki komitmen yang kuat, maka kemudian itu bisa menjadi sebuah challenge, sekaligus juga eskalasi yang baik untuk kemudian mengkonsolidasikan niat dan juga komitmen yang sama. Tetapi kemudian ketika satu kasus misalnya, ini kalau misal tadi kembali dalam konteks institusi lembaga penegak hukum, kalau misal kemudian tidak bisa dijelaskan dengan terbuka mana yang menjadi wilayah prioritas, sehingga kemudian ada kesan politisasi kelembagaan, yang disasar itu adalah mereka yang misalnya bersuara kritis, yang disasar adalah mereka yang berada di luar garis kepentingan, maka itu menjadi sebuah kekhawatiran yang kemudian barangkali bukan hanya di level partai-partai politik, tetapi juga teman-teman kepala daerah, termasuk juga para aparat dalam konteks ini administrator kenegaraan, maka kemudian ada ketidakberanian memang di dalam kemudian mengambil inovasi-inovasi strategis itu. Nah, kalau misal kita cermati di banyak banyak program misalnya, Mas, itu kalau misal di daerah itu beberapa kejadian misalnya, ada segmen-segmen itu yang mereka barangkali memang mereka menjadi bagian dari yang melakukan praktik yang melanggar integritas. Tetapi kemudian dalam konteks proses yang dilakukan dalam penegakan hukum, itu kemudian menjadi lagi-lagi blur. Ini mana yang diutamakan? Kok itu yang disasar? Itu yang disasar. Nah, trust ini harus dibangun memang. Trust ini harus dibangun. Termasuk di dalam konteks pengambilan keputusan, kalau misal dikembalikan ke konteks Undang-Undang KPK dulu. Harus dicek, Mas, apakah
waktu itu partai-partai politik yang ada di Senayan itu diajak rembuk bersama-sama sejak awal. Diskusi secara teknis, pasal per pasal yang akan dilakukan perubahan di momentum itu. Kalau misal itu bisa kemudian dibuka, saya pikir itu menjadi sebuah pelajaran yang baik. Karena memang di satu sisi ya partai-partai politik merasa khawatir memang menjadi sasaran tembak dari penegakan hukum yang diharapkan imparsial, tetapi kemudian seolah seringkali dianggap parsial. Dalam arti ada drive kekuatan tertentu, ada kemudian politisasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau misal kemudian itu bisa di-clearkan, saya pikir teman-teman partai juga banyak yang punya cara pandang yang optimis. Mereka juga ingin memperbaiki negara, tetapi kemudian jangan dijadikan sebagai alat bargaining yang justru akan menyandera satu sama lain. Oke, kita pindah ke partai ya Mas ya. Banyak orang yang juga melihat ya situasi kepartaian yang ada sekarang itu betul-betul disconnected ya antara partai politik, ketua umum partai politik dengan rakyat yang ada di bawah. Iya. Apa yang diinginkan oleh rakyat beda juga dengan yang dilakukan oleh ketua umum partai. Dan ketua umum partai secara sinik orang menyebutkan sebagai CEO. CEO dan anggota DPR adalah politisi-politisi sehingga partai itu dianggap sebagai perusahaan pengerah politisi lah. Ya, gimana refleksi Mas Umam setelah 3 bulan nyemplung di partai seperti ini? Baru 3 bulan. Ya, baru 3 bulan. Begini Mas, saya mencoba untuk menyerap cara pandang ya dari dua sisi. Ketika kita berada di luar garis kepartaian, saya mendengar dengan clear bagaimana kemudian keluhan-keluhan terkait dengan integritas kita berdemokrasi, bagaimana praktik money politics begitu merebak dan lain sebagainya, itu menggejala di hampir semua lini. Tetapi juga di saat yang sama, ketika saya mencoba untuk mendengarkan dari teman-teman di partai politik, bukan hanya satu partai di Partai Demokrat, juga di partai-partai yang lain, mereka juga merasa ada semacam shifting political behavior dari masyarakat kita. Ada beberapa teman yang kemarin sebelumnya di Senayan, kemarin ternyata kurang beruntung, nggak masuk di Senayan. Mereka mentestimonikan, Mas kurang apa? Semua program saya coba jalankan, saya tampilkan, saya eksekusi di hadapan masyarakat. Tetapi kemudian yang tampaknya bagi mereka menjadi titik penentu pengambilan suara itu di serangan fajar di momentum akhir. Artinya apa? Bahwa memori kinerja dalam proses berdemokrasi itu di masyarakat kita juga kurang terbangun secara optimal. Jadi kalau misal kemudian di mana titik yang salah, ya dua-duanya. Maka butuh penguatan di dua sisi ini. Nah, kalau misal kemudian ruang transaksional dari cara pandang masyarakat kita yang barangkali juga masyarakat kita juga karena merasa disconnect dengan partai politik, maka kemudian ya udah kita dapat apa itu yang kemudian kita bayarkan, kita coblos dan sebagainya. Ya itu yang kemudian perlu kita kikis satu persatu. Nggak mudah, Mas. Narasi tentang literatur bukan literatur ya, tetapi tentang literasi politik itu, terutama bagi teman-teman yang punya latar belakang political economic structuralist ya, kelompok strukturalis itu sama sekali nggak percaya dengan perbaikan sistem politik melalui pendidikan politik, nggak percaya. Karena satu takes time, dua impact-nya juga nggak jelas. Ya, tetapi faktualnya kita butuh melakukan itu. Karena kalau misal tidak, Mas, orang berintegritas juga nggak akan punya kesempatan untuk masuk di sana. Orang pinter juga nggak akan di-take account di sana. Jadi hanya permainan-permainan itu. Dan itu menjadi sebuah catatan yang justru ya membuka tadi itu, Mas. Jadi ya kita mulai dari mana? Ya udah kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Maka kami Mas di lembaga yang baru di Partai Demokrat, ya kita coba engage. Meskipun juga itu tidak bisa menjawab jangankan 100%
setengah atau mungkin 10%-nya juga belum memungkinkan. Tapi itu ikhtiar terbatas kita untuk melakukan engagement dengan masyarakat, bahwa dalam pertarungan kekuasaan tidak semuanya tentang logistik. Barangkali teman-teman di anak-anak muda dengan keterkaitan cara pandang, pertemuan visi, mungkin akan ada sisi-sisi yang kemudian kita bergerak jauh lebih baik. Meskipun sebagian mengatakan that's too absurd, ya, tapi itu adalah ikhtiar yang terkecil yang bisa kita lakukan bersama. Tapi kunci masalahnya kan soal disconnected kan sebenarnya. Yeah. Keterputusan antara elit dan massa, keterputusan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili. Yeah. Kalau kita menggunakan logika Gojek, ya, bahwa ada orang sopir Gojek, ada orang yang ingin membutuhkan jasa Gojek dan ketemulah hub namanya aplikasi. Apakah tidak mungkin menggunakan teknologi, wakil rakyat di satu sisi dan konstituen di daerah pemilihan ini saling terkoneksi, sehingga semuanya bisa saling ada public consultation dengan konstituen, tapi sebaliknya konstituen juga bisa mengatakan dissatisfied dengan perlakuan wakil rakyat, tidak pernah berkonsultasi sebetulnya. Iya, memang selama ini ide itu kan mencoba untuk dijawab dengan gagasan hadirnya rumah aspirasi, Mas. Fisik. Secara fisik. Memang rumah aspirasi itu, kalau misal kita merujuk pada model di Australia, itu memang ada satu kantor khusus yang kemudian dalam setiap pengambilan keputusan misalnya, Mas, di distrik itu isunya apa, kemudian nanti di rise up oleh masyarakat, kemudian nanti dari internal partai itu ada mungkin semacam syuro ya, kalau semacam dewan syuro. Jadi berapa persen dari voice di dalam internal partai di lingkup itu kemudian nanti akan bisa diambil keputusan. Kalau misal 2/3 setuju, maka ini akan menjadi petisi. Petisi ini akan dibawa ke pusat untuk disuarakan. Orang-orang di wilayah saya menghendaki perbaikan ini. Tapi evaluasi yang terjadi, Mas, rumah aspirasi itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Yang ada itu adalah menjadi ruang hub, tetapi bagi lingkup-lingkup kecil yang selama ini juga sudah termaintain itu, dan kerja-kerja untuk menyerap aspirasi itu bukan menjadi concern utamanya. Yang ada itu seringkali kemudian menjadi hal-hal yang ya ngumpul, tetapi masyarakat kita sendiri juga agak bingung barangkali. Ini ya bagian dari capacity building yang harus kita pikirkan. Apa sih yang bisa disuarakan ke publik? Apa sih yang kemudian mereka tuntut? Itu juga perlu kita dampingi lebih baik. Dan di sisi yang lain, memang mekanisme kita berbeda. Kalau misal di beberapa negara yang basisnya itu distrik itu, memang mereka, masyarakat itu punya hak untuk mengatakan, I am not satisfied, saya nggak puas, dan saya mengajukan petisi untuk meng-call balik aspirasi saya. Di Indonesia tidak ada itu by system, dan kalau misal kemudian bisa dimasukkan dalam proses perbaikan undang-undang partai politik atau undang-undang pemilu, barangkali bisa kemudian dipikirkan bersama. Meskipun, Mas, hati-hati, karena dalam konteks mobilisasi kekuatan suara itu juga bisa begitu mudah terpolitisasi. Demo, unjuk rasa, seringkali itu tidak genuine juga. Maka kemudian dalam literatur disebut oleh Kejer misalnya, itu dia mengistilahkan sebagai the betrayal of civil society. Dalam tanda kutip, itu bukan real civil society, tetapi ada proses politik yang berjalan yang kemudian menggunakan kekuatan massa. Iya, ada kan tren demokrasi digital sekarang. Ya, itu kan suara sintesis. Buzzer itu kan suara sintesis. Menarik, Mas. Iya, menarik kalau misal kemudian model-model tadi digital demokrasi menggunakan aplikasi, kita serap gitu. Itu kan bukan suara sintesis yang digerakkan oleh algoritma, tetapi hubungan antara member of parliament dengan konstituen yang mewakili direct by name by address. Masalahnya adalah karena gini, ketika seorang ini sepertinya MPs, bisa saya contoh kemudian nanti saya bawa ke Partai Demokrat. Karena seorang MPs, member of parliament, ketika dia mau vote sesuatu, dasarnya apa? Dia mau say no, say yes terhadap sebuah isu. Dasarnya apa? Bukan hanya itu, dasarnya adalah perintah ketua umum partai. Lalu suara rakyat di mana sebetulnya?
Betul. Kalau misal di Indonesia relatif kemudian ruang itu tidak terbaca secara clear. Maka kemudian dalam konteks pengambilan keputusan di legislasi misalnya, memang ya masyarakat kita sendiri juga dalam konteks isu tertentu juga barangkali hanya segmented yang mereka paham. Maka akhirnya dalam konteks pengambilan keputusan yang lebih merepresentasikan agenda kepentingan yang lebih besar, bukan pada aspirasi yang genuine dari bawah. Meskipun Mas, dengan catatan ya, jangankan isu yang sifatnya kebijakan publik yang nyambung dengan masyarakat, termasuk isu-isu yang barangkali isu besar. Kita kan kalau misal di international politics kan ada teorinya two level game theory dari Robert Putnam, bahwa misalnya foreign policy, diplomacy itu is the continuation of domestic politics. Di negara-negara manapun begitu. Tetapi kata Dave McRae, kemudian Pak Fedi Hadi sendiri juga, dan beberapa observer yang lain, foreign policy kita, diplomasi kita itu disengage dengan ruang perdebatan politik nasional kita. Jauh. Perdebatannya apa, ininya di mana, seolah ini menjadi isu langitan, ini yang kemudian di level bawah. Dalam konteks kebijakan publik, sama Mas. Kita juga melihat disengagement itu terjadi di mana-mana. Ya ini PR bersama. Tadi ide dari Mas Budiman, digital demokrasi dengan membangun basis konstituen yang kemudian lebih kritis, lebih aspiratif, tampaknya menarik untuk kita exercise. Tetapi bahwa disengagement itu, saya pikir itu terjadi di hampir semua layer, lokal juga nasional. Iya, artinya kalau yang terjadi seperti sekarang, tadi voting behavior-nya juga sudah berubah karena kamu sudah dibeli suaramu dengan kekuatan kapital, ya udah kamu serahkan mandat pada saya. Itu akan semakin terjadi alienasinya partai politik dengan rakyat sebetulnya. Itu yang kemudian dijawab oleh Romo Haryatmoko, adanya co-creator demokrasi. Jadi penguatan pada level civil society dikuatkan sehingga kamu tuh harus berpartisipasi dalam setiap momen. Momen-momen politik bukan hanya 5 tahun sekali gitu loh. Kemudian saya berpikir kenapa tidak ini dihubungkan dengan semacam hub teknologi always connecting antara MPs dengan rakyat. Kalau nggak akan selalu terputus gitu loh. Ya bagaimana suara publik tercermin lewat survei soal RUU perampasan aset, DPR mengatakan nanti dulu nggak penting. Kan RUU BUMN yang tidak ada dalam percaturan publik, goal dalam 1 hari. Nah, disconnected seperti ini yang sebenarnya membuat tadi muncul sebuah incorporated demokrasi yang dikelola oleh partai-partai politik di mana ada chairman-nya, ada CEO-nya yang kemudian menjadi oligarki yang kemudian menang. Pripun? Realitasnya seperti itu. Realitasnya seperti itu. Dan menjadi tugas bersama Mas untuk memperbaiki itu. Tetapi memang lagi-lagi mungkin agak absurd pendidikan politik di level publik untuk menyuarakan, menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritik, menyampaikan keluhan itu juga memang juga bagian dari yang perlu kita bangun bersama. Seringkali masyarakat kita ajak diskusi itu juga mereka sendiri agak antara tidak tahu, sungkan, enggan, juga merasa disconnect, nggak nyambung, sehingga kemudian basis dialogis tadi itu kemudian tidak terjadi. Bahkan yang lebih mainstream lagi, lebih ekstrim lagi, yang tadi itu teman-teman yang ada keluhan tadi itu, saya itu kalau reses Mas selalu turun, saya sampaikan saya ikut kegiatan ini, tapi kemudian seolah tidak di take account. Nah, ini kan there is something wrong dalam konteks relasi politik antara grassroots dengan sistem representasi yang kita miliki. Ya kita tugas sama. Itu tidak hanya partai politik Mas, semua pihak. Itu vote buying, tren pembelian suara ya. Gimana Mas Umam memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Bupati Barito Utara? Dia mendiskualifikasi kedua calon bupati karena dua-duanya melakukan vote buying yang besarnya 1 suara 16 juta. Itu luar biasa sebetulnya. Itu sudah sampai level tertinggi 1 suara 16 juta, mungkin akan lebih besar
suara yang dibeli daripada penyelenggaraan pemilu. Dan Iya. MK memutuskan dibatalkan semuanya dan langsung mencari calon baru. Iya. Nah, ini kan tren baru. Artinya kan tren untuk kalau membeli suara di level kabupaten bisa, membeli suara di level provinsi bisa, membeli suara di level Indonesia bisa. Iya. Dan Pak Prabowo sebagai presiden di buku Paradox of Indonesia sudah mengatakan bahwa suara ini bisa dibeli. Iya. Nah, Iya. bagaimana mematahkan shifting dari voters behavior tadi, perubahan perilaku pemilih dengan kalau nggak nanti kemenangan kapital semuanya akan membeli Indonesia. Yang diputuskan oleh MK itu tentu menjadi wake up call buat kita semuanya, Mas. Karena memang hampir belum ada semacam putusan yang serupa yang kemudian seolah memberikan punishment kepada semua pihak. Tetapi bahwa kemudian skala itu memang terjadi di satu titik ya. Kalau misal kemudian kita bawa ke titik yang lebih luas ya, itu pasti eskalasinya juga berbeda. Tetapi begini bahwa kekuatan capital yang kemudian menguasai di hampir semua kompetisi lokal, nasional, sebenarnya itu kan kemudian sekali lagi mengingatkan kita kepada bagaimana kemudian fungsi, tupoksi dari lembaga negara yang memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap itu. Maka penguatan sekaligus juga tugas kita untuk ngecek itu, baik itu KPU, Bawaslu. Jangan sampai kemudian wujuduhu ka'adamihi. Kalau yang menang, barangkali have fun, Mas. Tapi yang kalah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Ini ada barang, tapi seperti tidak ada. Nah, maka kemudian teman-teman di Bawaslu juga harus diberikan kekuatan, penguatan baik dalam konteks regulasi, termasuk juga otoritas. Karena bagaimanapun juga, ini kan benturan kompetisi kepentingan antar kekuatan. Kalau misal kemudian mereka berada di tengah, kemudian tidak siap dengan benturan itu, mereka sendiri bisa menjadi korban. Nah, oleh karena itu putusan MK itu setidaknya menjadi refleksi kita. Jangan sampai angka 16 juta itu kemudian bisa menjalar ke wilayah-wilayah lain. Dan memang di beberapa provinsi yang jumlah warganya lebih sedikit, angka-angka money politics itu luar biasa. Yang agak mengejutkan, Mas Umam, ketika saya berdiskusi dengan teman-teman di parlemen, ya reaksinya justru itulah demokrasi langsung itu mahal, makanya perlulah demokrasi pemilihannya lewat DPRD. Ini kan logika yang sebenarnya terbalik. Kalau di bawah saja sudah seperti itu, bagaimana kemudian di atas? Kalau saya coba mencermati posisi yang terkait dengan itu, Pak SBY, Mas Ahaye masih tetap firm untuk kita percaya kepada relevansi dari demokrasi langsung kepada masyarakat. Demokrat sendiri juga lahir dari sebuah proses langsung. Pak SBY sendiri kalau misal kemudian tidak menggunakan pilpres langsung juga barangkali belum tentu dicatat oleh sejarah sebagai presiden pertama dari pilpres secara langsung. Maka kemudian dalam konteks itu kami yakin bahwa nalar politik masyarakat itu memiliki kompas yang genuine, yang kemudian tidak bisa didikte atau kemudian dibayangi oleh kekuatan-kekuatan politik yang jauh lebih institusional seperti misalnya di partai politik di level besar di DPRD dan lain sebagainya. Maka masyarakat, kemampuan partai-partai politik untuk menjangkau masyarakat, kemampuan kandidat untuk meyakinkan masyarakat, tentu itu menjadi sesuatu hal yang lebih genuine. Karena kalau misal kemudian kita kembali terjebak di dalam konteks pilkada tidak langsung atau pilkada langsung, kalau kita kembali dalam konteks ranah anti money politics, Mas ya, atau anti politik transaksional, saya pikir ruang untuk dilakukannya politik transaksional akan tetap terbuka. Maka perdebatan itu saya pikir kalau positioning di Demokrat sudah cukup clear, hanya kemudian nanti bagaimana dinamika di teman-teman parlemen dalam proses revisi undang-undang pemilu, termasuk undang-undang paket politik secara general. Mas Umam, sebagai intelektual yang 3 bulan bergabung di Partai Demokrat, bagaimana assessment dari Mas Umam terhadap
judgement dari beberapa orang bahwa Indonesia memang sedang demokrasinya sedang regresi, ada kompetitif otoritarianisme gitu kan. Apakah memang seperti itu atau gimana sebetulnya? Memang ada sejumlah catatan yang perlu diantisipasi bersama bahwa saya pikir teman-teman dari civil society indikator-indikator yang ditampilkan terkait dengan kebebasan masyarakat sipil dan sebagainya itu menjadi evaluasi bersama. Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah misalnya yang sekiranya kemudian barangkali dianggap misalnya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip itu, saya pikir ruang untuk melakukan respon termasuk kritik juga dibuka cukup lebar oleh pemerintah. Dan saya pikir dinamika yang terjadi di ruang politik saat ini juga masih men-take account apa yang menjadi concern suara dari masyarakat kita, suara dari civil society kita. Artinya bahwa kalaupun ada disengage itu ya dalam konteks ruang makro politics barangkali itu ada. Tetapi kemudian bukan berarti disengage itu kemudian dalam satu takaran yang memang betul-betul represif gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi assessment itu Mas menjadi wake up call buat kita semuanya. Jangan sampai kemudian prinsip-prinsip dasar demokrasi itu kemudian semakin menjauh. Karena kita percaya, saya pikir hasil dari proses reformasi memberikan pelajaran yang sangat meaningful buat kita dan tidak perlu kita kemudian ada koreksi dalam skala yang lebih besar lagi ke depan. Oke, yang terakhir Mas Umam, Mas Ketum AHY lebih sering tampil ke permukaan dengan ada target-target politik dari Mas AHY di pemilu 2029. Sejauh ini Mas AHY lebih mencoba untuk fokus betul di dalam konteks penugasan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Memang ada cukup banyak tantangan, terutama bagaimana kemudian di tengah situasi ekonomi negara dan juga dunia, Mas, yang juga sedang mengalami tekanan. Maka kemudian di level ini Mas AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mencoba untuk mengoptimalisasi ruang-ruang yang barangkali kemarin juga belum begitu optimal. Misalnya hal-hal yang seperti infrastruktur yang sudah terbangun tetapi belum teroptimalkan, mencoba untuk dicarikan solusi. Bandara Kertajati, kemudian mencoba untuk mencarikan solusi bagaimana itu nasib dari Pelabuhan Patimban, kemudian wilayah-wilayah yang bisa dioptimalkan dan sebagainya. Dan di saat yang sama, ini bagian dari akan dilakukan oleh Kemenko Infra di bawah Mas AHY, mencoba untuk membangun trust sekali lagi di dalam konteks investment di bidang infrastruktur. Bukan investment politik ya? Investment di dalam konteks infrastruktur. Nah, maka di ruang itu ini mau dibuat International Conference on Infrastructure. Memang ini menjadi sebuah proses panjang karena bagaimanapun juga evaluasi dalam konteks pembangunan infrastruktur yang terjadi kemarin, salah satu poin yang kemudian menjadi highlight adalah kurang terintegrasi. Nah, bagaimana kemudian ini mengintegrasikan barang yang kemarin sudah dilakukan tetapi kurang terintegrasi. Optimalisasi itu menjadi titik penting. Ada target khusus di 2029 tetap sebagai menteri atau compete? Sama sekali tidak ada pembicaraan tentang itu. Kalau Mas Umam menyarankan kira-kira jadi gimana? Fokus saja karena ini tugas dalam konteks ruang publik juga juga membutuhkan pembuktian dan saya pikir Mas AHY juga memberikan saran, masukan dan juga guidance kepada kita. Kita masuk di pemerintahan, kita belajar bareng-bareng, jaga diri, jaga integritas, jangan sampai terpeleset. Karena ini adalah ruang dari pembuktian kita untuk mengabdi pada negara. Jadi kata kuncinya tidak terpeleset ya? Ya, itu bagian dari sikap kehati-hatian, Mas. Kehati-hatian karena bagaimanapun juga dalam ruang yang sangat-sangat light seperti itu, orang tidak terpelesetkan pun bisa saja ada yang mencoba untuk memplesetkan. Nah, ini yang kemudian
selalu beliau mengingatkan jaga diri, jaga integritas dengan baik. Ya, kita menjadi bagian dari proses belajar untuk ikut berkontribusi. Itu dari Mas AHY ke jajaran Partai Demokrat. Nah, dari Mas Umam sebagai intelektual dan sekarang politis, apa yang mau Anda sarankan kepada Mas AHY? Saya tentu ada banyak hal yang kemudian barangkali bisa disampaikan, tetapi yang bisa mungkin konteksnya bukan menyarankan ya, tetapi mencoba untuk memberikan pemikiran, tetap isi ruang yang barangkali relatif masih kosong ini. Bagaimana kemudian engagement dunia politik, partai-partai politik dengan elemen civil society, dengan dunia kampus diisi. Tetapi sekali lagi orientasinya sebagaimana disampaikan oleh Mas AHY, orientasinya bukan hanya dalam konteks naratif, tetapi betul-betul transformasi ekonomi. Bentuknya seperti apa? Maka belajar-belajar dari negara-negara Asia Timur itu menjadi concern cukup serius bagi beliau. Bagaimana Korea Selatan dulu misalnya di tahun 1970-an, GNI per kapitanya itu masih agak flat gitu, sama dengan kita. Cina juga sama. Sekarang eskalasinya berbeda, akselerasinya berbeda. Nah itu yang salah kalau saran Mas, fokus di situ, istiqomah di situ. Adapun nanti soal kemudian dinamika politik ke depan, saya pikir masyarakat bisa menilai apakah seseorang layak atau tidak untuk kemudian mendapatkan amanah yang lebih besar. Tetapi kalau misal kita menunjukkan komitmen dan juga pembuktian dalam arti yang positif, ya insya Allah jalan Tuhan akan terbuka. Oke, Mas Umam, matur nuwun. Mas, terima kasih banyak. Itulah obrolan saya dengan Ahmad Khairul Umam, seorang wartawan dulu, kemudian menjadi intelektual dan sekarang terjun ke dunia politik. Pesan saya semoga betah dan tetap bisa berpikir bebas, menjadi orang yang menjadi free thinker dalam batasan-batasan yang ada di partai politik. Silakan like, share, dan komen. Bye.